proses membuka lahan untuk berladang. Seperti biasanya, kali ini kita tuh akan menjadi tukang masak untuk orang yang bekerja. Sekarang adalah proses penebangan pohon-pohon besar, karena sebelumnya lahan ini tuh udah dibersihkan terlebih dahulu ya guys, barulah masuk ke proses penebangan. Dari komentar teman-teman masalah membuka lahan, sepertinya banyak sekali teman-teman yang masih keliru ya. Jadi aku jelaskan ya guys, bahwa menebang lahan untuk berladang seperti ini bukanlah penebangan liar. Sampai-sampai ada yang berkomentar, kenapa nggak beli beras aja kak, daripada harus merusak hutan seperti itu. Jadi guys, kami ini juga adalah warga bangsa ini yang sedang berupaya berdaulat secara pangan lewat pemanfaatan dan pengelolaan alam, sesuai dengan kearifan leluhur kita yang telah teruji oleh waktu dan terasah oleh pengalaman sehari-hari. Dan itu semua dilandaskan pada prinsip yang berkelanjutan untuk generasi selanjutnya. Kami menciptakan kedaulatan pangan lewat praktek perladangan tradisional, yaitu dengan cara membakar secara terbatas di lahan kecil. Itu semua kami lakukan bukan kami tertutup pada teknologi pertanian modern, melainkan lebih menjaga warisan leluhur kami guys. Berladang dengan cara membakar bukanlah tindakan egois dalam merusak alam, tetapi pengelolaan lahan yang penuh ketelitian dan tanggung jawab. Buat yang berkomentar berladang adalah merusak hutan, sedangkan kami mengolah tanah di hutan yang tidak produktif agar menjadi kebun. Yang pertama, kami akan membersihkan lahan, yaitu dengan cara menebas, kemudian menebang pohon-pohon di lahan itu guys. Nah, prosesnya juga tidak sembarangan, sebab kami itu perlu memperhatikan arah angin ya. Seperti yang teman-teman lihat sebelumnya, bahwa teknik menebang ini tuh ada dua bagian, dimana abang aku menebang satu-satu pohon dan langsung direbahkan. Kemudian bapak aku menggunakan teknik kedua, yaitu dengan cara dibuat mata tebas di tiap pohon agar jangan putus. Setelah itu kemudian bapak aku pilih satu pohon yang paling besar dan diarahkan rebahnya ke pohon-pohon lain yang udah diberikan mata tebas tadi guys. Lalu bapak aku menebang pohon tersebut hingga tumbang menimpa pohon-pohon yang lainnya, sehingga membuatnya tumbang bersamaan seperti kartu domino. Nah, jadi seperti itulah sedikit jawaban yang bisa aku paparkan ke teman-teman yang berkomentar seperti itu. Proses penebangan ini bukanlah proses akhir, melainkan ada beberapa proses lagi sampai kita akan menugal padinya guys. Jadi sambil aku menusuk ikan hasil pukat tadi pagi, di sini aku akan menjelaskan sedikit garis besar apa yang akan dilakukan setelah penebangan ini. Jadi proses selanjutnya adalah membakar lahan guys, dimana setelah ditebas dan ditebang seperti ini akan didiamkan beberapa waktu dulu guys, sampai dedaunan pohon yang tumbang tadi itu mengering. Setelah itu barulah akan dilakukan proses pembakaran atau biasa kami sebut dengan nama proses nutung. Pada proses nutung atau proses pembakaran ladang tidak pernah dilakukan sendiri guys, melainkan harus dilakukan secara gotong royong, karena secara umum berladang selalu kami lakukan secara bersama. Itu semua kami lakukan karena tradisi gotong royong di daerah kami masih sangat lestari. Nah, gimana guys dari penjelasan singkat aku, apakah teman-teman udah mengerti nih tradisi dalam suku kami? Setelah proses pembakaran lahan masih ada lagi loh proses-proses selanjutnya, nanti akan aku jelasin di video-video berikutnya ya guys. Karena kali ini aku tuh mau melanjutkan untuk membuat ikan asap. Jadi ini tuh adalah salah satu menu yang udah biasa atau udah menjadi ciri khasnya pada saat kita membuka lahan. Yap, benar guys, kali ini aku tuh menusuk-nusuk ikannya seperti ini karena entar kita akan membuat ikan asap. Dan ini tuh adalah salah satu cara pengawetan daging ataupun ikan ketika kita berada di tengah hutan. Guys, ceritanya masih panjang, kita lanjut di video berikutnya.